Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Silaban Channel. Baik Kang Bro, hari ini saya kedatangan motor Supra X dengan kendala suara mesin kasar. Untuk kondisi awal saya tunjukkan. Baik Kang Bro, untuk suara mesin kasar semacam ini berada di tengah untuk sumber suaranya ya. Namun kita akan coba menganalisa dari ciri-ciri suara yang ditimbulkan dan beberapa perbedaan antara bunyi kasar yang disebabkan atau ditimbulkan oleh suara stang piston yang sudah aus ataupun karena faktor penyebab dari keausan komponen yang lain. Untuk suara seperti ini biasanya ditimbulkan memang dari suara tengah ya, dari stang piston yang sudah aus, atau bisa juga dari kopling ganda yang jarak spasinya terlalu jauh dengan mangkok gandanya. Untuk kampas ganda jarak spasi terlalu jauh dengan mangkok ganda, itu juga akan menimbulkan suara letek seperti ini. Tapi untuk suara letek yang ditimbulkan oleh kopling ganda yang bermasalah atau setang itu berbeda Kang Bro, ada ciri-ciri masing-masing ya. Kalau misalkan suara itu disebabkan oleh kopling ganda yang jarak spasinya terlalu jauh dengan mangkok gandanya, itu suara akan timbul saat putaran RPM rendah. Nah, sedangkan pada saat putaran RPM mulai dinaikkan, suara kasar tersebut akan hilang, biasanya seperti itu. Nah, sedangkan untuk kasus suara kasar yang ditimbulkan oleh stang piston yang sudah rusak atau aus, itu dia berbunyi dari RPM mesin bawah sampai atas, dia berbunyi terus Kang Bro. Bahkan saat dibawa jalan pun tetap dia akan berbunyi dan akan semakin keras bunyinya. Nah, ini tadi sudah saya coba bawa jalan dan ternyata memang suaranya itu masih tetap ada. Artinya dari kondisi RPM rendah sampai menengah dan ke atas itu tetap sama, untuk suara kasarnya tetap timbul. Ya, nanti kita cek kembali setelah proses pembongkaran di area silinder blok ini. Karena nanti setelah pelepasan bagian piston, kita dapat mengeceknya melalui stangnya langsung dengan cara kita ketuk ya. Nah, nanti kalau memang terbukti untuk stang pistonnya sudah mengalami keausan, maka nanti akan ada jarak spasi saat kita ketuk ke depan dan ke belakang. Itu kan terasa sekali. Nah, ini untuk kondisi motor ini sendiri belum berasap ya, dia masih normal untuk bagian knalpot. Ini masih kering ya. Jadi untuk motor ini belum berasap, cuma suara kasarnya itu tadi kemungkinan besar berasal dari bagian stangnya yang sudah aus. Dan suara kasar yang ditimbulkan oleh kerusakan atau keausan pada bagian stang piston itu bisa dari dua sumber, dua arah Kang Bro. Artinya untuk stang piston itu sendiri konstruksinya kan ada dua poros. Artinya yang poros paling besar itu yang berada di tengah ya, yang terpasang di kruk as ya, big end. Kemudian bagian depan yang terpasang oleh pin piston. Artinya seperti ini Kang Bro. Sumber suara tersebut juga bisa saja berasal dari bagian as piston ya, pen pistonnya ini saat terpasang di bagian poros stang itu juga mengalami kelonggaran. Yang bagian depan sini Kang Bro, yang dapat as pen piston ini, dia posisinya juga longgar, itu juga bisa menyebabkan suara ngeletrek juga Kang Bro ya. Namun tingkat intensitas kekencangannya, artinya dari suaranya itu lebih kencang bagian yang big end jika mengalami kerusakan. Bagian big end yang mengalami keausan itu lebih kencang suaranya, detakannya itu lebih kencang dari kelonggaran yang ditimbulkan oleh bagian stang arah depan sini. Nah, jadi ini juga bisa menimbulkan suara ngeletrek juga ya. Nah, untuk selanjutnya bagian piston ini Kang Bro, saat terpasang di buring itu longgar. Ini kondisi belum berasap memang,
tapi bisa saja juga suara ini ditimbulkan dari arah sini juga. Namun untuk intensitasnya itu berbeda ya dengan big N yang mengalami kerusakan. Dia lebih tidak lebih detakannya itu tidak lebih keras. Lebih istilahnya lebih, pokoknya suaranya lebih lembut lah daripada yang bagian tengah ini yang mengalami kerusakan. Nah, kalau suara yang ditimbulkan dari arah piston yang longgar pada bagian silinder itu berderik ya. Berderik pada saat akselerasi kemudian lepas gas, itu timbul suara berderiknya. Ini kalau misal diakibatkan atau ditimbulkan dari bagian piston yang mengalami kelonggaran. Untuk bagian piston ini yang mengalami bunyi, itu biasanya dipengaruhi dari proses oversize-nya Kang Bro. Kan biasanya ada yang model oversize, pertama masuk itu terasa longgar, kemudian begitu mau sampai pertengahan agak seret sampai ke posisi piston TMA itu seret. Nah, pada bagian belakang sini longgar, karena awalannya itu masuknya longgar, tengah agak kenceng, ke atas sampai atas itu juga kenceng atau seret. Nah, di bagian belakang ini otomatis kan karena tadi awalnya longgar, ini bisa menimbulkan suara berderik juga. Ekornya ini loh Kang Bro. Oke ya, untuk selanjutnya kita langsung bongkar saja. Baik Kang Bro, ini posisi silinder blok sudah saya lepas beserta pistonnya juga. Nah, dari sini tadi kita bisa mengecek bagian pen piston yang seperti saya utarakan atau sudah saya sampaikan di awal video, bahwa untuk kondisi pen piston ini saat posisi terpasang di bagian stang bagian depan sini, jika terasa longgar itu juga akan menyebabkan bunyi berisik atau bunyi berderik. Namun intensitas suaranya itu lebih lembut dibandingkan posisi suara big N yang mengalami keausan. Ya, ini aman masih Kang Bro posisinya. Nah, selanjutnya kita bisa mengecek ke bagian kondisi big N-nya di dalam ya, dengan cara kita tarik ke depan lurus seperti ini, kemudian nanti kita ketuk dari arah depan. Istilahnya kita mengecek bagian maju mundurnya. Maju mundurnya itu biasanya akan terjadi spelling atau pergerakan sedikit, itu juga sudah akan menimbulkan bunyi kasar di mesin ini Kang Bro. Nah, sekarang kita coba ketuk dari arah depan ya. Saya akan ketuk dari arah posisi sebelah kanan sana. Baik Kang Bro, untuk posisi spelling maju mundurnya ini sepertinya belum begitu terasa Kang Bro. Tapi Kang Bro perhatikan ya, untuk spellingnya kanan kiri ini. Ini untuk spelling kanan kirinya itu terlalu longgar Kang Bro. Ya, dari batas ukuran yang ditentukan. Ini terlalu longgar. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya kita belum bisa memastikan bahwa 100% atau fix bagian big N-nya yang mengalami keausan. Ya, namun kondisi seperti ini akan tetap kita lakukan proses pembongkaran total ya. Kita lepas nanti kruk as dari mesin dan kita bisa cek lanjut lagi pada saat posisi sudah terlepas. Baik Kang Bro, untuk posisi mesin sudah saya bongkar dan ini kruk asnya ya. Oke, bisa dilihat ya Kang Bro, celah kerenggangan antara pipi engkol kanan dan kiri ini terlalu lebar. Bisa dilihat ya, terlihat sangat lebar dan ini sangat oblak. Menimbulkan suara mirip seperti suara saat mesin hidup. Saya goyangkan, coba lihat. Nah,
Nah itu ya, kita nanti coba dipepetin lagi bisa atau enggak nanti di tukang bubu. Baik Kang Bro, ini posisi saya sudah di tukang bubut ya. Ini lagi proses untuk bagian pipi engkol kanan kiri dimepetin ya. Dan nanti dicek kalau misal sudah mepet dan diketuk masih berbunyi, berarti harus tetap diganti untuk bagian konrutnya. Muni yang coba diketruk. Baik Kang Bro, untuk posisi sudah lebih rapatkan lagi. Namun setelah dirapatkan dan diketuk ternyata masih timbul suara Kang Bro. Dan daripada menanggung resiko sebaiknya memang harus diganti ya. Karena ini posisinya di dalam mesin, takutnya nanti kalau suaranya masih kasar saat dipasang kembali, nah itu jadi 2 kali kerja. Hindari resiko atau konsekuensi semacam itu. Jadi kita putuskan kita ganti untuk konrut dan bearing kruk asnya kanan kiri. Oke, nyari dulu ini. Oke Mas, fix dibongkar saja, tak cariin. Baik Kang Bro, untuk posisi sudah dibongkar ya. Ini untuk kondisi big end-nya. Ternyata benar ya, sudah kemakan seperti ini. Tapi kemarin waktu kita cek belum terasa untuk maju mundurnya karena mungkin untuk spelling kanan kirinya juga terlalu lebar, jadi belum begitu terasa. Dan tadi sudah proses dimepetkan, baru kerasa ya, diketuk masih tetap ada suara ngecepnya. Kayak ini sudah jelas ya. Tuh. Ini untuk stang yang lama. Jadi big end-nya yang kemakan, kalau bagian poros dari konrutnya sendiri masih mulus. Oke, kemudian untuk kelar bearing juga kita lakukan penggantian. Ini pakai merek Koyo. Ya sudah Mas, pasang, nggak apa-apa. Ini untuk kondisi yang baru. Oke. Baik Kang Bro, ini tahap pemasangan bagian konrut sudah selesai. Mumpung bagian blok belum dipasang, setiap kali habis melakukan pembongkaran kita cek jalur pelumasannya ya. Untuk jalur pelumasan motor Supra ini ada 2 jalur Kang Bro. Jadi yang pertama dari lubang ini yang bagian bawah ya. Nah ini, oh nggak kelihatan dari sana. Ini Kang Bro. Untuk jalur ini menuju ke bagian heat, bagian depan sini melumasi area heat. Kemudian untuk jalur berikutnya yaitu jalur yang melumasi ke bagian kruk as atau ke bagian big end-nya sini tengah. Nah jalur ini melalui dari cabangan percabangan lubang ini ya.
di dalam sini ada yang bercabang melalui tutup kopling ini, bak kopling, kemudian masuk ke as dalam sini, as kruk asnya, kemudian ke arah dalam sana, dan nanti akan keluar melalui celah-celah di antara konrut dan pipi engkol ini. Dia akan nyemprot ke depan, dan untuk pelumasan sini sekaligus melumasi bagian boring juga piston. Perlu kita coba engkol. Oke, yang dari lubang bawah sini sudah keluar Kang Bro. Ini menuju ke area heat ya, pelumasan yang menuju ke area heat. Dan untuk rantai keteng di sini juga sudah terlihat basah. Kemudian kita tinggal tunggu posisi yang keluar dari pipi engkol ini. Oke, ini saya tutup dulu ya biar nggak terbuang banyak. Sudah terlihat basah ya Kang Bro untuk area bagian sini. Jadi untuk area yang berada di selah-selah pipi engkol sini Kang Bro, nah ini sudah basah ya, sudah terlihat basah. Oke, pelumasannya udah lancar Kang Bro. Kita tinggal lanjutkan proses perakitan bagian silinder blok. Baik, untuk proses perakitan sudah selesai, kita langsung bisa cek, kita dengarkan suaranya Kang Bro. Setelah proses penggantian konrut atau stang piston beserta lahar kruk as atau bearing kruk asnya, sekarang saatnya kita uji coba ya, dan kita bandingkan dengan suara awal sebelum dibongkar. Suaranya bisa didengarkan ya, dan untuk kondisi asap tidak ada, artinya aman meskipun tidak dilakukan penggantian piston, karena untuk piston memang diganti belum terlalu lama. Namun demikian untuk bagian piston kemarin sempat saya cek, ternyata sudah mengalami baret walaupun baret-baret ringan, tapi kali ini tidak saya lakukan penggantian piston. Dan untuk mensiasati supaya tidak terjadi ngebul, yang awalnya tidak ngebul kemudian jadi ngebul saat dirakit kembali, untuk bagian piston dan ring piston itu nggak usah diapa-apakan Kang Bro, karena proses membersihkan kerak-kerak yang ada pada piston justru akan menyebabkan motor akan menjadi ngebul kalau tadinya tidak ngebul. Kerak tersebut sebenarnya sudah bersahabat atau berjodoh ya dengan bagian liner, sehingga saran saya kalau misalkan membongkar bagian piston khusus untuk motor 4 tak itu jangan dibersihkan, jangan diapa-apakan, kecuali kita membersihkan bagian kepala pistonnya saja ya, untuk membersihkan bagian kerak. Untuk bagian ring oli, ring kompresi di bagian alur-alurnya yang ada keraknya itu nggak usah dibersihkan, karena itu justru akan menyebabkan masalah Kang Bro, kayak gitu ya. Nah, untuk motor ini sekarang sudah selesai, suaranya sudah halus kembali, dan masalah ternyata cuma di bagian konrut yang mengalami aus. Oke ya, demikian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa dibantu like, komen, dan juga subscribe buat yang belum subscribe. Akhir kata saya Silaban pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.